Teman-teman, dalam perjalanan hidup, mungkin kita pernah mendengar atau bahkan merasakan sendiri perasaan tentang semakin banyak yang kita pelajari, semakin kita merasa tidak tahu apa-apa. Nah, fenomena ini cukup umum di kalangan akademisi, profesional, atau mungkin siapa saja yang terus mendalami pengetahuannya. Perasaan semakin tahu, semakin ngerasa bodoh, bukan tanda kelemahan intelektual, teman-teman. Melainkan merupakan gejala yang bisa dijelaskan dengan konsep psikologis dan filosofis. Ada beberapa teori psikologi dan filsafat yang bisa kita gunakan untuk menganalisis fenomena ini. Di antaranya yang pertama ada efek Dunning-Kruger. Yang kedua ada dilema paradox of knowledge. Dan yang ketiga dari Socrates, yaitu tentang teori kesadaran diri. Yang pertama, efek Dunning-Kruger. Efek Dunning-Kruger ini menjelaskan fenomena di mana orang dengan sedikit pengetahuan cenderung merasa lebih percaya diri dengan kemampuannya dibandingkan mereka yang memiliki pengetahuan lebih mendalam. Kenapa? Karena fenomena ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan yang menyebabkan seorang tidak menyadari berapa besar atau rumit suatu topik sebenarnya. Nah, sebaliknya, orang yang memiliki pengetahuan lebih luas dan mendalam itu cenderung lebih kritis terhadap pemahaman mereka sendiri. Contohnya misalkan gini, ketika seseorang baru belajar bahasa asing, mungkin merasa cepat mahir hanya karena menghafal beberapa frasa dasar. Tetapi begitu dia mendalami lebih jauh, dia mulai menyadari tuh, adanya gramatika yang rumit, idiom, dialek, dan nuansa budaya yang membuat bahasa itu begitu luas dan menantang untuk dikuasai. Akibatnya apa? Semakin banyak belajar, dia semakin merasa bahwa dirinya belum tahu apa-apa. Yang kedua, paradox of knowledge. Dalam filsafat, paradoks pengetahuan atau paradox of knowledge itu menyatakan bahwa semakin banyak informasi yang kita ketahui, semakin kita menyadari adanya hal-hal yang belum kita ketahui. Semakin luas pandangan kita terhadap suatu bidang, itu semakin jelas juga batasan dari pemahaman kita tentangnya. Makanya kesadaran akan kompleksitas ini justru membuat kita merasa kadang lebih bodoh. Contohnya apa? Misalkan gini, ketika kita mulai mempelajari tentang kesehatan mental, kita mungkin mulai dengan mengerti dasar-dasar psikologi kan. Nah, kemudian seiring bertambahnya pengetahuan, kita akan menemukan tuh berbagai aliran psikologi, metode terapi, dan bahkan kesenjangan dalam berbagai penelitian. Dari sinilah kita mungkin merasa semakin tidak yakin dengan pemahaman sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dari pemikiran Socrates yang sangat terkenal, yaitu kata-kata saya tahu bahwa saya tidak tahu. Nah, filsuf Yunani Socrates ini menyatakan bahwa saya hanya tahu satu hal, yaitu apa? Bahwa saya tidak tahu apa-apa. Ungkapan ini mencerminkan salah satu konsep fundamental dalam filsafat Yunani, yaitu aporia, atau kebingungan yang disadari. Makanya menurut Socrates, kebijaksanaan sejati disadari ketika kita mulai menyadari keterbatasan pengetahuan kita. Semakin seorang mengeksplorasi sebuah topik, semakin dia sadar bahwa pengetahuan manusia tidak pernah bisa sempurna atau sepenuhnya memadai untuk memahami segala hal. Contohnya apa? Misalkan, dalam kehidupan modern, banyak sekali kan ilmuwan, peneliti, penulis yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari satu subjek. Namun alih-alih merasa semakin tahu, mereka justru merasa semakin sadar akan kompleksitas yang ada, sehingga mereka menyadari bahwa semakin mereka menggali, semakin banyak area yang membutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Nah, ketika kita mengalami hal tersebut, apakah kita benar-benar bodoh? Bukan ya. Tetapi justru kita sudah berada di tengah-tengah perjalanan dalam mencari kebenaran. Kenapa? Karena para filsuf sepanjang sejarah itu telah menggambarkan pencarian kebenaran ini layaknya sebuah petualangan besar. Jadi setiap tahap yang dilalui bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membuka kesadaran baru tentang keterbatasan diri. Dari keyakinan akan betapa luasnya misteri dunia, perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi juga tentang menemukan makna di setiap pertanyaan. Mungkin ada ya masa ketika kita merasa yakin bahwa kita itu sudah tahu banyak, bahkan mendekati kebenaran lah. Tetapi pada titik tertentu muncul momen-momen ketika yang dirasa justru sebaliknya. Seperti misalkan semakin banyak yang kita pelajari, semakin kita menyadari bahwa banyak hal yang belum kita ketahui. Nah, fenomena ini bukan tanda kegagalan, melainkan awal dari pemahaman yang lebih mendalam. Makanya, perjalanan ini mengajarkan kita untuk menjadi rendah hati
di hadapan luasnya pengetahuan dan misteri kehidupan. Sehingga dalam filsafat ada tahapan-tahapan yang menuntun seseorang menuju kebijaksanaan dan penerimaan akan keterbatasan. Dari rasa tahu hingga ke ruang yang dihuni oleh misteri, kerendahan hati, dan kebijaksanaan. Nah, lantas apa saja tahapannya? Tahap yang pertama, fase kebodohan yang percaya diri. Nah, di tahap awal ini, seseorang biasanya baru memiliki sedikit pengetahuan tetapi merasa yakin bahwa dia sudah tahu banyak. Inilah puncak awal dari Dunning-Kruger effect tadi yang di awal saya jelaskan, di mana keterbatasan pengetahuan menyebabkan seorang merasa sangat percaya diri dengan pemahamannya yang masih sangat dangkal. Nah, sikap ini dapat memunculkan perasaan puas dan cukup dengan pengetahuan yang ada. Pasti teman-teman sering kan ketemu, atau beberapa kali mungkin ketemu orang yang merasa dirinya itu tahu segalanya, saya itu pakar ini, saya itu ngerti semuanya. Nah, justru itu adalah sebenarnya tahap awal dari tadi, Dunning-Kruger effect. Fase kedua yaitu keyakinan atau dogmatisme. Dalam fase ini, seseorang memiliki pemahaman yang dia anggap sebagai kebenaran absolut. Ini adalah fase di mana kepercayaan terhadap pengetahuan awal sangat kuat dan cenderung dogmatis. Dan pada titik ini, individu mungkin belum memiliki kecenderungan untuk mempertanyakan atau mengkritisi keyakinannya. Sehingga fase ini biasanya itu ditandai dengan apa? Dengan keterikatan pada pandangan yang diyakini tanpa mempertimbangkan sudut pandang lain. Karena tadi sifatnya dogmatis. Setelah itu, fase ketiga, pertanyaan awal dan rasa ingin tahu. Nah, seiring waktu muncul rasa penasaran dan keinginan untuk mengetahui lebih dalam. Nah, fase ini ditandai dengan pertanyaan-pertanyaan awal yang membuka celah untuk melihat keterbatasan pemahaman yang ada. Makanya seorang mulai mempertanyakan nih, keabsahan pengetahuannya dan mulai terbuka terhadap sudut pandang baru. Disinilah proses berpikir kritis dan refleksi dimulai. Jadi mulai kritis nih, mengkritisi pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada selama ini. Kemudian fase keempat, yaitu pengumpulan pengetahuan dan penjelajahan. Pada fase ini, individu mulai mencari informasi lebih luas dan mendalam. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin kompleks pemahaman tentang suatu topik. Sehingga mulai menyadari nih, betapa luas dan dalamnya pengetahuan di bidang tersebut. Nah, fase ini seringkali membawa seseorang pada kesadaran bahwa pengetahuannya selama ini belum cukup dan membuka diri untuk terus belajar. Dan fase kelima adalah fase yang dari awal kita bahas, yaitu fase kesadaran akan ketidaktahuan atau Socratic ignorance. Disinilah muncul perasaan semakin banyak tahu, semakin merasa tidak tahu. Ini adalah tahapan penting di mana seorang menyadari keterbatasan dirinya dalam memahami keseluruhan kebenaran. Sehingga fase ini disebut Socratic ignorance. Karena apa? Terinspirasi dari Socrates yang mengatakan, aku tahu bahwa aku tidak tahu. Nah, pada titik ini, kesadaran akan ketidaktahuan itu mendorong seorang untuk mencari kebenaran dengan lebih rendah hati dan terbuka. Makanya tadi, yang sedang kita bahas dari tadi itu sebenarnya kita sudah berada di fase kelima ini. Kalau teman-teman sekarang lagi merasa, kok semakin saya belajar, malah semakin saya ngerasa bodoh. Nah, berarti teman-teman sudah berada di fase kelima. Kemudian fase selanjutnya apa? Fase yang keenam itu adalah kerendahan hati intelektual. Setelah menyadari keterbatasan pengetahuannya, seseorang nih biasanya memasuki fase kerendahan hati intelektual. Kenapa? Karena pada tahap ini ada penerimaan bahwa pengetahuan manusia memang terbatas dan bahwa beberapa hal mungkin berada di luar jangkauan pemahaman kita. Inilah yang mengajarkan kita untuk menghargai misteri dan kompleksitas kehidupan serta membuka diri pada perbedaan pandangan, termasuk pandangan dari beberapa macam orang, kelompok, etnis, ataupun yang lainnya. Nah, setelah itu masuk fase ketujuh, yaitu terbuka terhadap misteri. Di fase ini, individu mulai menerima bahwa tidak semua hal bisa diketahui atau dijelaskan sepenuhnya. Seperti yang dikatakan oleh Einstein, pengalaman yang paling indah adalah misteri. Makanya, seseorang menjadi lebih nyaman dengan ketidakpastian dan bahkan menganggapnya sebagai bagian penting dari pencarian kebenaran. Kenapa? Karena pada tahap ini, seorang bisa mulai mengembangkan apresiasi terhadap hal-hal yang bersifat metafisik atau spiritual.
Karena sudah mulai menerima nih bahwa ada kok banyak hal-hal yang tidak bisa kita pahami dan tidak bisa dijelaskan, ya sudah terima saja. Nah, setelah itu masuk fase ke-8, yaitu keseimbangan antara keyakinan dan skeptisisme. Nah, pada fase ini, seseorang mulai menemukan nih keseimbangan antara memiliki keyakinan terhadap apa yang dipahami dan skeptis terhadap apa yang belum teruji atau belum pasti. Nah, fase ini membawa keseimbangan nih. Keseimbangan dalam pencarian kebenaran dengan tetap terbuka tanpa memegang erat kebenaran mutlak dan tetap kritis terhadap apa yang belum diketahui. Jadi balance antara tadi kepercayaan dengan rasa skeptisisme. Setelah itu, fase ke-9 yaitu mengarahkan pengetahuan pada kebijaksanaan. Setelah mencari kebenaran yang panjang, fokus mulai bergeser nih. Dari sekedar mencari pengetahuan teoritis menuju pencarian kebijaksanaan yang lebih praktis. Pengetahuan kini diterapkan untuk menjalani hidup yang lebih bijak dan bermakna. Makanya, fase ini menekankan penerapan pemahaman dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam etika, pengendalian diri, atau kebijaksanaan praktis dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi pengetahuan itu sudah tidak hanya di kepala, tapi pengetahuan itu sudah mengalir ke dalam tangan dan kaki. Sudah benar-benar pengetahuan itu bukan sesuatu yang adanya di luar, tetapi sudah menyatu dengan jati diri kita. Kemudian tahap yang terakhir yaitu fase ke-10, penerimaan eksistensial. Pada fase ini seseorang sampai pada tahap penerimaan eksistensial, teman-teman, atau kesadaran bahwa ada keterbatasan yang tidak bisa diatasi. Makanya dalam eksistensialisme ini dikenal sebagai penerimaan absurditas, atau mengakui bahwa hidup mengandung ketidakpastian dan keterbatasan, namun tetap mencari makna dan kebenaran di dalamnya. Makanya, fase ini adalah titik di mana seseorang mengerti bahwa hidup adalah perjalanan yang selalu berkembang, dan bahwa kebenaran sejati mungkin hanya bisa didekati, bukan dicapai sepenuhnya. Sebagai penutup, saya ingin mengutip salah satu quotes dari filsuf asal Inggris, Newman. Dia berkata, pendidikan bukanlah jumlah informasi yang kita masukkan ke dalam otak kita dan mengalir begitu saja tanpa dicerna sepanjang hidup kita, melainkan bagaimana kita membangun karakter dan menjalani nilai-nilai yang kita pahami.